Selamat malam pemirsa. Upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel rupanya banyak dinikmati investor asing. Meskipun nilai tambah diklaim telah berkali-kali lipat dan ekspor produk nikel melonjak, smelter nikel terlanjur didominasi perusahaan asing yang menikmati berbagai fasilitas pajak dari pemerintah. Menteri Investasi justru menyoroti peran perbankan dalam negeri yang terkesan enggan membiayai proyek smelter dan berimbas pada minimnya andil perusahaan dalam negeri di industri hilir nikel. Pertanyaannya, apakah rencana pemerintah yang segera akan mencabut tax holiday untuk smelter nikel berkualitas rendah akan efektif menarik investasi industri produk hilir nikel? Lalu siapa yang telah menikmati hilirisasi nikel di Indonesia selama ini? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges Simalakama Hilirisasi Nikel. Berkali-kali saya sampaikan stop ekspor nikel. Tahun depan akhir saya sudah berikan pemanasan terlebih dahulu, stop bahan mentah boksit. Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk minerba yang lainnya. Pemerintah punya keinginan adalah smelter ini juga milik orang Indonesia. Maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan relaksasi regulasi di perbankan dan perbankan mau memberikan kredit dengan equity yang terjangkau. Jangan equity-nya 40%. Kalau bank asing itu cuma 10%. Terus terang buat saya secara pribadi itu juga surprise ya, bahwa sampai kami pun mempertanyakan ya, kalau ini sudah jelas-jelas semakin menunjukkan siapa yang menguasai pertambangan nikel itu. Ada beberapa prinsip mungkin yang menurut saya kita harus kedepankan. Yang pertama, memang betul kita harus lebih memberikan keberpihakan kepada pengusaha nasional, karena ini juga di Indonesia itu sendiri. Bagaimana kalau semua pabrik jadi? Nah, itu akan mengkonsumsi sekitar 400 juta ton biji nikel per tahun. Bagaimana ke depannya? Satu, kita memperhatikan lingkungan loh, karena investasi ini serta asing, gitu kan. Nah, kedua, bagaimana value added untuk masyarakat sekitar? Apakah ada perubahan signifikan untuk masyarakat sekitar terkait hilirisasi pembangunan pabrik olahan di daerah tersebut? Sebelum kita mulai dialog malam ini, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui terkait dengan hilirisasi nikel. Kita melihat bahwa nilai ekspor nikel Indonesia dari tahun 2013, ini data kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, itu baru sekitar 941 juta dolar. Tetapi ketika pemerintah kemudian melakukan hilirisasi nikel dengan melarang ekspor nikel mentah, maka kita lihat angka di tahun 2022 sudah melonjak menjadi 5,9 miliar dolar untuk ekspor nikel Indonesia. Kita lihat data berikut, apa yang sebenarnya menjadi semacam jurus mujarab pemerintah untuk menarik investor sehingga kemudian mau masuk untuk melakukan hilirisasi, ternyata adalah terutama fasilitas tax holiday. Ini data dari Kementerian ESDM memperlihatkan, kita lihat yang paling bawah, bahwa untuk nilai investasi lebih dari 30 triliun rupiah, maka investor akan mendapatkan tax holiday selama 20 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat pangsa industri nikel di Indonesia, ini data yang kami dapat dari Kementerian ESDM, data yang berwarna biru toska itu adalah data tahun 2014, di mana PT Vale waktu itu adalah dominan menguasai sekitar 77%, lalu PT Antam 19%. Tetapi data yang berwarna kuning ini adalah data tahun 2018 memperlihatkan ada pemain-pemain baru yang kemudian mendominasi pangsa industri nikel. Yang paling besar 50% adalah PT IMIP, ini adalah di Morewali, dan kita lihat juga ada PT Vale yang tadinya 77% menjadi tinggal 22%. Ada PT Virtue Dragon VDNI yang menguasai 11%, lalu Aneka Tambang yang tadinya 19% tinggal menguasai 5%. Ada pemain baru Harita Nikel yang tadinya belum ada. Kita melihat bahwa setelah diolah atau melalui smelter, kemudian ada 10 negara terbesar tujuan ekspor nikel Indonesia. Ini data dari Januari sampai November 2022, data dari BPS. Ternyata yang paling banyak adalah Tiongkok atau China yang menjadi negara tujuan ekspor nikel dengan nilai ekspor 3,9 miliar dolar. Di urutan kedua adalah Jepang 1,1 miliar dolar, dan sekian negara yang lain relatif kecil dibandingkan Tiongkok. Kita lihat bagaimana Tiongkok sebagai investor terbesar di industri smelter nikel di Indonesia ternyata menguasai dengan berbagai perusahaan.
Kita lihat pusaran Singsan, ini adalah nama perusahaannya, di kawasan industri Morowali. Ini data yang kami peroleh dari katadata.co.id. Ada Singsan Holding Group yang berwarna merah dengan sekian anak usahanya. Lalu kita juga melihat di sebelahnya yang berwarna ungu, Shanghai Decent Investment dengan sekian anak usahanya. Kita lihat apa dampak positif dari hilirisasi ini. Kita melihat ada tenaga kerja yang diserap dengan adanya smelter ini. Datanya adalah, ini dari Kementerian ESDM, bahwa 87% itu sekitar 21.000 orang adalah tenaga kerja lokal, dan 12% atau sekitar 3.000 orang adalah tenaga kerja asing dengan total 24.700. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian banyak investor Tiongkok yang bermain atau berinvestasi di industri smelter nikel ini. Menurut Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, ini adalah masalah perbankan nasional yang katanya tidak membiayai. Bahlil mengatakan bahwa kalau memang investor lokal dibiayai oleh perbankan nasional, harusnya masalahnya tidak menjadi dikuasai oleh asing.